Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama kami kelompok posting dari kelas 11 akuntansi 1. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya izin untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok posting 11 akuntansi 1. Yang pertama ada Muhammad Hadid Fahlipi, kedua ada Muhammad Permadi Damani, dan yang ketiga adalah Nazwa Suci Aulia. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini pajak di Indonesia itu berbagai macam jenisnya. Ada PPh, PPN, kemudian ada PBB, bea materai. Belum lagi kalau itu ada pajak daerah kan, yang pajak retribusi, motor, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan berbicara tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya kalau pemungutannya pajak pusat. Artinya, sistem pemungutan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Oke, sistem pemungutan pajak di Indonesia, kita bicara dulu tentang definisinya. Definisi sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem pemungutan adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan atau pajak terutangnya. Contohnya gini, kalau misalkan Pak Juni punya penghasilan sekian juta, kira-kira berapa sih pajak yang harus Pak Juni bayar? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Juni? Apakah nanti dihitung oleh petugas pajak ataukah Pak Juni hitung sendiri? Kemudian, apakah Pak Juni setorkan atau Pak Juni titipkan ke orang lain? Misalkan seperti itu. Nah, sistem di Indonesia sendiri ada 3 jenis, tapi kali ini kita akan membahas satu sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu self-assessment system, atau kita menghitung sendiri perhitungannya. Jadi, definisinya adalah self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang penentuan besaran pajaknya itu dibayarkan sendiri atau dihitung sendiri oleh yang bersangkutan. Artinya, siapa yang punya penghasilan, maka dia juga yang harus menghitung dan juga melaporkan serta menyetorkan. Contohnya adalah PPh orang pribadi ataupun badan, atau juga PPN kalau dia statusnya bukan transaksi dengan pemungut atau transaksi sendiri. Transaksi dengan sesama PKP misalkan. Jadi, di self-assessment ini adalah wajib pajak khususnya diminta untuk, ayo dong, Anda terbuka berapa penghasilan Anda sendiri yang di-clear, Anda sendiri yang ditulis, kemudian penghasilan itu Anda yang hitung. Jika penghasilan Pak Juni misalkan penghasilan Pak Juni sekian, maka pajaknya sekian. Jika penghasilannya Pak Juni itu turun, maka pajaknya juga ikut turun. Artinya, self-assessment ini kunci utamanya itu adalah kejujuran dari yang menghitungnya, dari wajib pajaknya gitu. Jadi, sistem di Indonesia sendiri menganut self-assessment ini. Sebagian besar pajak di Indonesia itu menggunakan self-assessment system, artinya dia sendiri yang harus menghitung. Contohnya tadi PPh orang pribadi. Kalau misalkan ya, saya punya usaha dagang, omset saya sekian juta, maka pajaknya yang harus saya bayarkan sekian juta. Dengan cara misalkan kalikan tarif, kurangkan PTKP, dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi di Indonesia, artinya sistem ini yang dipakai untuk jenis PPh orang pribadi ataupun badan. Demikian pembahasan materi tentang definisi pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self-assessment. Nah, pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Permadi. Kepada Muhammad Permadi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nazwa. Sistem self-assessment adalah mekanisme pemungutan pajak yang pada umumnya memiliki 2 ciri, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, dan otoritas pajak berperan memeriksa pengungkapan pendapatan dan memastikan jumlah pajak yang dibayarkan sudah benar. Pada prinsip sistem self-assessment menuntut wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan. Hal ini diwujudkan dengan penentuan besarnya yang terutang yang
percayakan pada wajib pajak sendiri melalui dokumen surat pemberitahuan atau SPT. Oke, pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Adit Palipi. Kepada Adit saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Permadi. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar pembahasan materi tentang ciri-ciri dan prinsip sistem self-assessment, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum penerapan sistem assessment. Dasar hukum penerapan sistem assessment dapat kita lihat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Ayat tersebut beserta penjelasannya mengidentifikasikan bahwa sistem ini menitik beratkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak. Namun, terdapat konsekuensi yang perlu kita ingat, bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukannya kewajiban formal maupun kewajiban material yang tidak dipenuhi wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP, yang di dalamnya ada sanksi yang harus kita tanggung. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Sir Juni yang telah memberikan insight baru pada mata pelajaran hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Harapannya dari apa yang kita sampaikan pada video kali ini dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Demikian penyampaian materi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.